Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pusparida. Saya di sini akan membahas materi mengenai kondisi kelas yang ideal. Lalu apa saja rumusan masalah atau apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah penciptaan lingkungan kelas yang menghargai perbedaan dan persamaan atau equity. Yang kedua, dampak interaksi pendidik peserta didik pada iklim kelas dan perkembangan belajar peserta didik. Yang ketiga adalah penciptaan iklim kelas yang positif yang dapat mengembangkan keterlibatan aktif peserta didik. Dan yang terakhir adalah pentingnya pengembangan komunikasi di kelas. Yang pertama adalah penciptaan lingkungan kelas yang menghargai perbedaan dan persamaan atau equity. Salah satu upayanya yaitu melalui pembiasaan pembelajaran kooperatif di kelas yang memungkinkan siswa untuk berbaur dan bersatu menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran multikultural atau kelas yang beragam, penting bagi guru berperan sebagai wasit yang adil bagi siswa-siswinya, menurut Danim dan Hairil tahun 2010. Strategi yang perlu digunakan ada bermacam-macam, seperti diskusi, simulasi, bermain peran, observasi, studi kasus, dan problem solving, menurut Ali tahun 2003. Lalu menurut Guy, dalam Anderman dan Lindley 2009 mengharuskan adanya konten utama, yaitu yang pertama, iklim kelas dan lingkungan kelas yang pluralistik atau beragam. Yang kedua, sikap dan ekspektasi guru terhadap keberbedaan atau diversity. Yang ketiga, membangun komunitas yang menyatukan para pembelajar yang beragam. Yang keempat, saling merawat antar budaya. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang kultural. Yang kedua adalah dampak interaksi pendidik peserta didik pada iklim kelas dan perkembangan belajar peserta didik. Meskipun prestasi belajar juga dipengaruhi oleh banyak aspek seperti gaya belajar, fasilitas yang tersedia, namun pengaruh iklim kelas masih sangat penting. Menurut Heiman tahun 1980 mengatakan bahwa iklim yang kondusif antara lain dapat mendukung pertama, interaksi yang bermanfaat di antara peserta didik. Yang kedua, memperjelas pengalaman-pengalaman guru dan peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan semangat yang memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas berlangsung dengan baik. Dan yang terakhir yaitu mendukung saling pengertian antara guru dan peserta didik. Variasi interaksi dalam kelas harus ada antara guru dan siswa dan siswa dalam setiap kali terjadi interaksi belajar mengajar agar meningkatkan motivasi belajar para siswa. Suatu cara untuk menumbuhkan interaksi dan motivasi belajar ini adalah dengan mengajukan pertanyaan atau permasalahan kepada siswa. Kemampuan guru dalam menyediakan kondisi yang memungkinkan terciptanya hal tersebut seperti yang pertama, menghargai siswa sebagai insan pribadi dan insan sosial memiliki hakikat dan harga diri sebagai manusia. Yang kedua, menciptakan iklim hubungan yang intim dan erat antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Selanjutnya, menumbuhkan gairah dan kegembiraan belajar di kalangan siswa. Dan yang terakhir, kesediaan guru dalam membantu siswa. Selanjutnya adalah penciptaan iklim kelas yang positif yang dapat mengembangkan keterlibatan aktif dari para peserta didik. Proses pembelajaran yang terjadi selama ini masih cenderung satu arah, kurang memperhatikan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Guru cenderung belum menempatkan dirinya sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam suatu proses pembelajaran yang lebih menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Menurut Haryanto tahun 2001 menyatakan bahwa pengaturan ruang secara tepat dapat menciptakan suasana yang wajar, tanpa tekanan, dan menggairahkan siswa untuk belajar secara efektif. Agar tercipta suasana belajar yang aktif atau mampu mengaktifkan siswa, pengaturan ruang belajar dan perabot sekolah perlu diperhatikan. Pengaturan itu hendaknya memungkinkan siswa duduk berkelompok dan memudahkan guru secara leluasa membimbing dan membantu siswa dalam belajar. Pengaturan meja secara berkelompok akan mampu meningkatkan kerjasama yang baik antar siswa.
Dengan terciptanya gairah siswa dalam belajar, tentunya akan berpengaruh pada efektivitas belajar dari para peserta didik. Selanjutnya adalah pentingnya pengembangan komunikasi di kelas. Proses belajar mengajar antara guru dan siswa akan semakin memiliki bobot yang baik dengan sendirinya apabila ada komunikasi yang baik antara keduanya. Dalam hal ini, kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan terhadap anak didik oleh guru. Cara penyampaian guru dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik menjadikan komunikasi tersebut berjalan secara efektif. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa dapat menjadi jalan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan awal yang dimilikinya, pengetahuan yang diperoleh di sekolah, dan menghubungkannya dengan pengetahuan sehari-hari. Jika komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa dapat berjalan efektif, maka pembelajaran mengajar di kelas bukan lagi menjadi hal rutin yang membosankan bagi peserta didik. Sehingga, apa yang menjadi tujuan akhir pembelajaran pada khususnya dan tujuan pendidikan pada umumnya akan tercapai. Kesimpulan dari materi ini yaitu upaya guru memperlakukan secara sama atau tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih dalam proses pembelajaran di sekolah, di dalam maupun di luar kelas. Pengaruh iklim kelas masih sangat penting karena ketika para peserta didik belajar di ruangan kelas, lingkungan kelas, baik itu lingkungan fisik maupun non-fisik, kemungkinan mendukung mereka atau bahkan malah mengganggu mereka. Dalam interaksi edukatif diharapkan semua yang terlibat di dalamnya berperan aktif, sehingga tercipta komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Proses pembelajaran seharusnya mampu menciptakan suasana kelas atau iklim kelas yang kondusif untuk mendukung terciptanya kualitas proses pembelajaran. Dengan terciptanya gairah dari para peserta didik dalam belajar, tentunya akan berpengaruh pada efektivitas belajar siswa. Dan dengan terciptanya suasana belajar yang wajar tanpa tekanan, tentunya akan memungkinkan munculnya daya kritis dan kreativitas siswa. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa dapat menjadi jalan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan awal yang dimilikinya, pengetahuan yang diperoleh di sekolah, dan menghubungkannya dengan pengetahuan sehari-hari. Jika komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa dapat berjalan efektif, maka pembelajaran mengajar di kelas bukan lagi menjadi hal rutin yang membosankan bagi siswa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.